Ada siapa sih depan pintu? Kita cek yuk. Di Kiss in the Morning, ketok pintu. Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Ketok pintu kali ini terasa sangat istimewa karena ini mantan pacar aku. Amin. Amin ada sejarahnya tapi enggak. Dia suka Batak-Batak ternyata. Dalam dunia hayal-hayal aku. Kan Iya. kamu tahu kan jodoh aku kan Batak. Iya kan sekarang menjadi suamiku. Iya. Nah sebelum Batak yang sekarang aku jadiin suami. Aku tuh sama dia seneng sama dia tapi dia gak seneng sama aku. Sekarang kan dapatnya Napi Tupulu. Iya. Dulu senangnya sama Siahaan. Siahaan. Aku untung si Matupang. Iya. Ya. Kita kedatangan the one and only Marcel. Selamat pagi brother. Selamat pagi Pak Uc. Wah, luar biasa. Dia selalu manggil aku Pak Uc. Pak Uc. Ya. Nah luar biasanya adalah seorang Marcel ini kenal gue tuh di Bandung dulu Kiss Listeners. Jadi gue tahu dari zamannya rambutnya segede nanas. Lebih gede kayaknya bukan Lebih nanas. gede lagi ya. Jadi itu Pohon kebun palem, nanas. kebunnya. Lebih Pohon bagus palem. pohon palem ya. Terima Tiba-tiba kasih. berganti lagi menjadi cornrow ya. Jadi bener kan? Betul. Rada Betul. R&B seperti itu. Betul. Dan akhirnya sampai yang sekarang yang nggak bisa diponi. Iya, sejak kapan? Oke. Cek it. Oke. Kenapa lo pilih botak sekarang? Sebetulnya dari 2006 itu alasannya adalah ketika gua lagi pas heboh-hebohnya berambut yang Yes. tadi palem tadi, udah mulai banyak palem-palem lain bertumbuhan. Oh. Gua tuh orangnya paling nggak suka kalau udah kebanyakan, ada males nih. Lu Gua harus trendsetter banget. Iya, setelah itu gua bener-bener gua lepas botak. Botak. Selesai, udah. Dari situ 2006 terus nyaman diterusin sih akhirnya sama Kinan sama anak gue. Anak lu Iya. bener sekarang. Heeh. Dia juga pemusik kan sekarang Dia ya? pemusik, dia kuliah di Conservatory of Music sekarang. Wow. Di UPH gitu. Keren, tapi ya pasti karena orang tuanya keren, termasuk juga papanya, bapaknya nih yang Ya. hari ini tentunya datang ke Kiss FM karena ada kabar gembira. Yes. Jadi ngeluarin single terbaru lah Marcel Siahaan Yes. berjudul Keabadian. Kenangan Abadi. Kenangan Abadi. Kenangan abadi. Ya kenangan Keabadian abadi. juga masih dalam Yes, konteks yes, ya. yes. Sama. Nah, tapi Selamat gini, ya. Thank you, Pertama thank you, selamat. Tapi Thank you, Pak pertanyaan besarnya adalah sekarang banget nih, why? Kenapa nggak lebih cepat keluarin single-single ini? Kan orang Marcel itu salah satu orang yang ditunggu loh untuk Iya, selalu asli. karyanya loh, bener? Swear. Why now? Why? Why now? Kenapa baru sekarang? Kemana aja? Kalau gua memang dari kemarin-kemarin ini kan banyak yang sedang dikerjakan, terutama di luar musik sebagai musisi, sebagai penyanyi Oke. itu ada beberapa tugas yang gue dibebankan ke gua. Aduh nggak beban lah ya, ditugaskan lah. Iya. Gitu. Jadi Yang menjadi prioritas lu. iya, gitu salah ya. satunya adalah membantu teman-teman kita untuk membantu pengurusan royalti di LMKN dan sebagainya. Oke. Gue salah satu dari komisioner di sana. Lalu kemudian juga pas pandemi itu persis sekali di tahun 2020 itu gue baru saja menyelesaikan pendidikan gue sebagai konsultan kekayaan intelektual. Oh, Gitu. Dengan Kementerian Hukum dan Hak Iya. Asasi Manusia. Nah dari situ memang gue punya niat untuk apa? Gue pengen pelan-pelan perbaikin dan menanamkan satu sendi-sendi yang lebih baik lah buat teman-teman kita. Karena musisi. selain itu juga adalah di kepala gue adalah setiap kali mikirin ekosistem musik ini gitu ya, mikirin dunia musik, dunia entertainment, di kepala gue tuh cuman anak-anak kita yang di kepala gue gitu. Kita mau nanamin apa sih buat mereka gitu? The next generation Iya, ini ya. legacy itu yang pengen gue bangun. Nah, salah satu caranya adalah ya gue harus keluar dari zona nyaman gue. Si nyanyi itu. Iya, sebetulnya kan gue udah nyaman. Nyaman Cuman banget. kembali lagi sih gue berterima kasih. Gue nggak bisa bilang apa secara keseluruhan, adalah sakitnya, ada menyakitkannya, tapi mostly the pandemic was really helpful for me. Oh really? Benar-benar malah membuat gue jadi punya banyak perspektif. Gue belajar kembali berkomunikasi dengan diri gue sendiri. Akhirnya menemukan lebih serius pada purpose gue, karena kalau nggak kan susah ya. Gitu. Iyalah, ibaratnya gini, lo adalah seorang penyanyi dengan pendidikan hukum, ya kan, Iya. sarjana hukum. Itu kalau nggak dimanfaatkan kan sayang sekali. Nggak ada gunanya lo. Nggak ada, Iya, nggak ada gitu. gunanya. Gitu. Jadi bakat sebagai penyanyinya diterusin sebagai penyanyi pasti ada masanya, Iya. itu tidak akan bisa hilang. Betul. Tetapi tentunya ilmu sebagai sarjana hukumnya bisa diterapkan untuk membantu si musisi-musisi ini. Betul. Setelah Iya. hal itu sudah dilakukan dan bergulir secara lancar, barulah si zona nyaman itu lu masukin lagi gitu. Iya. Lu masuk lagi ke musik. Sebetulnya sambil jalan hanya memang gue seperti perlu asupan gizi aja dari Yap.
kanalisasi dari channeling ini. Seperti misalnya kayak selain itu gue juga kan punya band, ada Konspirasi. Iya. Ya, lalu ada Sick Minded band lama yang gue masuk di sana dan gue bukannya jadi pemain, jadi produser juga di situ. Iya. Jadi kayak wawasan gue bertambah jadinya ketemu mereka ini kan, mau nggak mau Penyegaran lagi dan akhirnya kayak dapat vitamin lagi. Betul. Gitu ya. Jadi ketika gue nyanyi, gue dapat banyak mindset jadinya. Mindsetnya macam-macam nih. Iya. Kayak paling gampang. Dulu kan kita kayak selalu berharap pada kalau ngeband itu harus jamming, harus ketemu, harus ngumpul. Iya. Intinya malah jadi suka geser, ngumpulnya malah yang jadi penting. Bikin lagunya mah enggak gitu. Tapi sekarang karena pandemi, mau nggak mau loh, gue itu mengalami sama Sick Minded ya, bayangin. Jadi efektif segala macamnya ya. Sangat efektif. Lo bayangin, yang paling parah adalah gue bisa melakukan mixing album. Itu remote. Gue lagi di gym waktu itu, basis gue lagi ngantor. Wadaw. Semuanya di mana. Terus kita ngumpul dipersatukan oleh sound engineer kita secara virtual dengan dashboard, mixer virtual. Wow. Ada yang kurang gini. Albumnya keluar, Sick Minded. Sick Minded. Wow. Emang kalian sick banget deh. Sick deh. Kamu sick deh. Asiknya. Asik Tapi gini, betulnya. nah ini makanya nih ya, ini terjawab sudah mungkin kenapa belum ngeluarin single lagi dan juga bahkan album lagi. Tapi nanti akan dijawab setelah yang ini. Maksudnya alasannya mengapa itu sudah, walaupun kita pasti ngelihat Marcel di mana-mana lah ya. Yep. Abis ini perlu ditanyakan juga adalah jadi si Kenangan Abadi ini tentang apa? Yes. Terus Oke. apakah ini menjadi album apa enggak? Nanti abis ini Siap. ya guys, sabar sebentar guys. Di Kiss in the Morning, ketok pintu.